Halo guys, kembali lagi bersama admin di sini di chapter 693. Seringai di wajah Reis tak tertahankan. Prospek untuk memulai hidup baru dengan atribut kegelapan berarti dia bisa tumbuh lebih kuat sebagai seorang penyihir kegelapan, mencapai ketinggian yang sebelumnya tidak terbayangkan. Energi mistik perpaduan warna ungu tua, biru, dan hitam mulai berputar di sekitar jarinya. Itu kental, hampir seperti cat, namun cair saat sebagiannya bergerak dan menghilang. Rage mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke salah satu piring di atas meja. "Tunjuk tadi kegelapan," serunya. Energinya menyebar dan melesat keluar seperti sinar kecil menghantam piring dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Menggunakan satu mantra saja membuat kepalanya sedikit berdenyut. Sihir hitam sangat kuat dan merusak, tetapi mengkonsumsi mana dengan jumlah besar dibanding atribut lainnya. Sekarang tubuhnya secara fisik memiliki inti gelap. Dia perlu memperkuat atribut lain melalui benda magis, kristal, tumbuhan, dan sebagainya. Penyihir mungkin saja mempelajari setiap atribut, tetapi bergantung pada intinya. Beberapa akan lebih sulit dikuasai daripada yang lain. Misalnya, Rish akan merasa kesulitan untuk meningkatkan kekuatannya dalam atribut cahaya, karena atribut tersebut melawan inti gelapnya. Tapi itu bukan tidak mungkin. Rish cenderung menganggap sesuatu lebih seperti permainan untuk menyederhanakan pemahamannya. Jika itu seperti sebuah game, memiliki inti gelap memberi seseorang 10 poin dalam atribut kegelapan sebagai permulaan. Hal ini dapat ditingkatkan melalui teknik atau item tertentu yang meningkatkan atribut tertentu. Karena inti gelapnya, tubuh Resh dapat dengan mudah menyerap item menambah poinnya. Item yang berhubungan dengan atribut cahaya masih bisa diserap, tapi dia perlu menyerap 10 kali lipat jumlah energi untuk melihat peningkatan 1 poin. Atribut lainnya akan lebih mudah untuk ditingkatkan, hanya saja tidak semudah atribut gelap. Selain itu, tidak ada atribut lain yang bisa melampaui inti kegelapannya, karena itu adalah fondasi tubuhnya. Akhirnya sakit kepalanya mereda, namun menimbulkan masalah serius. "Aku hanya seorang penyihir bintang 1 saat ini," pikir Rage. "Manaku terbatas, karena aku hanya memiliki atribut gelap. Aku hanya dapat menggunakan mantra gelap bintang 1, yang menghabiskan banyak mana. Akan lebih bijaksana jika mempelajari atribut lain dengan cepat yang tidak menghabiskan banyak mana. Mungkin angin." Penyihir diberi peringkat berdasarkan jumlah mana di intinya, mulai dari penyihir bintang 1 hingga bintang 9. Rage adalah penyihir bintang 9 di tubuh masa lalunya. Namun menjadi penyihir bintang tinggi tidak hanya berarti memiliki lebih banyak mana. Itu juga memungkinkan kinerja keterampilan tingkat tinggi. Tapi itu bukan segalanya dalam pertempuran, terutama jika seseorang memiliki banyak mantra dan atribut berbeda. Banyak pertarungan awal Rage dengan penyihir yang dimenangkan karena banyak yang meremehkan kekuatan sihir hitam. Sambil menggosok kedua tangannya, dia tidak bisa menahan senyumnya lagi dan tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, tapi aku tidak akan lama menjadi penyihir bintang 1. Aku tidak sepenuhnya yakin mantranya akan berhasil. Tetapi untuk berjaga-jaga, aku menyimpan semua barang, ramuan, dan kristalku di berangkas rahasia. Yang perlu aku lakukan hanyalah mengaksesnya, dan aku akan segera kembali menjadi penyihir bintang 9. Red sudah membayangkan kehidupan barunya, kehidupan di mana dia bukan seorang penjahat, tidak dikejar oleh para penyihir agung, dan bisa tumbuh lebih kuat bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dengan semua eksperimen yang telah dia lakukan dan pengalaman yang dia peroleh selama bertahun-tahun, dia akan unggul lebih cepat daripada penyihir lainnya. Dipuji sebagai seorang jenius dalam kehidupan baru ini, dan ketika waktunya tepat membalas dendam. Tiba-tiba ketukan keras bergema di pintu depan, hampir mendobraknya. "Buka!" Sebuah suara yang dalam terdengar dari sisi lain. Suara itu terdengar agak aneh bagi Rage, seolah-olah memiliki aksen dan dentingan yang kuat. Namun dia masih bisa memahami kata-katanya dengan jelas. "Ini Brigade Merah. Kami menerima laporan adanya teriakan dari rumah ini. Jika kamu tidak membukanya, kami akan mendobrak pintu ini." Brigade Merah. Rich merenung, berusaha mengingat kelompok manapun dengan nama itu. Kedengarannya seperti sebuah guild. Dia berada di tubuh baru dan tidak mengetahui semua nama guild mage, jadi dia harus berhati-hati. Jika mereka mengetahui aku telah mempraktikkan ilmu hitam, aku akan segera dilaporkan. Rich sadar alasan lain dia diburu adalah karena ilmu hitam adalah atribut terlarang untuk dipelajari. Gedoran pintu terus berlanjut, dan mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pintunya meledak hingga terbuka, menabrak sisi rumah dan engselnya putus.
5 pria berbaju merah menerobos pintunya. Rage mengangkat tangannya menatap orang-orang itu dengan waspada. Mudah-mudahan mereka tidak menganggapku pembunuhnya, meski menjadi satu-satunya yang hidup bukanlah pertanda baik. Aku ingin tahu di level berapa para penyihir ini berada. Namun saat orang-orang itu masuk, Rage menyadari ada sesuatu yang sangat aneh. Pertama, mereka mengenakan baju besi, bukan pakaian ringan sama sekali. Tubuh mereka semua kekar juga. Anehnya, beberapa dari mereka membawa pedang di sisinya serta jumlah senjata jarak dekat lainnya. Mungkinkah Brigade Merah menjadi guild senjata sihir? Jika itu masalahnya, ini akan menjadi sangat sulit. Orang yang datang dengan paksa segera menyebar ketika mereka melihat pemandangan itu, dan banyak emosi telah meninggalkan tubuh mereka ketika mereka melihat mayat-mayat di sekitar. Apa yang terjadi di sini? Salah satu pria itu berkata. Apakah itu pembunuhan? Siapa yang akan mengincar keluarga tanpa nama? Rage dapat mendengar yang lain berbicara, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Apa yang mereka maksud dengan tanpa nama? Dia punya nama. Orang yang diambil alih punya nama, itu Rage. Tunggu sebentar, tunggu. Kenapa aku hanya bisa melihat nama depannya? Apakah ini berarti aku tidak punya nama keluarga? Tapi semua orang punya nama keluarga, dan orang-orang ini mereka pastinya adalah keluargaku. Salah satu anggota yang lebih muda telah masuk melalui pintu depan, dan dia segera menutup mulutnya saat dia melihat pemandangan berdarah itu. Tapi matanya segera tertuju pada Rage. Meruntuhkan, anggota muda itu berseru, "Apa yang terjadi padamu? Rambutku, ada apa dengan rambutku? Mengapa seorang berkomentar tentang rambutku? Ya, setidaknya sepertinya orang ini tahu siapa aku. Menurutku, bersikap tenang juga tidak bagus dalam situasi ini." Melihat seseorang mengenalnya, sepertinya situasi ini akan diselesaikan dengan sedikit akting. Jadi Rage berlutut dan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil melihat ke lantai. "Keluargaku, mereka semua mati," kata Rage. "Rage," kata pria itu dengan suara lembut. Sony, anggota tertua Brigade Merah dengan kumis tebal di mulutnya, teriak pemimpin rombongan. Pemuda yang baru saja masuk mendongak ketika mendengar namanya. "Bawa anak itu keluar dari sini, pastikan dia dirawat. Kita lihat apa yang bisa kita temukan di sini. Untuk saat ini, dia harus beristirahat." "Yes, sir," Sony berkata, bergegas mendekat dan pergi menjemput Rage. Tapi sebelum dia bisa, Rage berdiri dengan kedua kakinya sendiri. Dan menjabat tangannya di udara sambil memberi isyarat kepada yang lain bahwa tidak perlu. "Tidak apa-apa, aku bisa berjalan sendiri," kata Rage sambil mengikut Sony keluar gedung. Ketika dia keluar, cahaya terang matahari menerpa dirinya, membutakannya selama beberapa saat. Tunggu sebentar, ada apa ini? Tidak ada apapun di tanah kecuali hanya tanah. Rumah-rumah yang dibangun secara kasar dan bersebelahan, dan tidak ada gedung pencakar langit. Sialnya, aku tidak bisa melihat lampu apapun, dan mengapa ada begitu banyak gunung di kejauhan? Orang-orang itu berpakaian aneh dan banyak yang membawa senjata. Mereka tampak biasa saja, tidak ada kristal khusus yang tertanam di dalamnya, dan ada satu hal lagi yang terlihat saat melihat kemana-mana, tidak ada satu orang pun yang menggunakan sihir dimanapun. Tunggu sebentar, apakah ini di dunia lain? Sebuah dunia baru bertentang di depan mata Rage. Pemandangan yang belum pernah dia temui, kios-kios pasar yang penuh dengan produk-produk segar berjajar di jalan-jalan, dan penduduk kota berjalan-jalan secara terbuka dengan senjata diikatkan di sisi tubuh mereka. Tidak ada bangunan yang lebih tinggi dari 3 lantai, masing-masing terletak dengan tetangganya. Tidak ada satupun kendaraan yang terlihat, sangat kontras dengan dunianya di mana kendaraan melayang di angkasa. Sebaliknya, hanya gerobak yang memuat barang didorong atau ditarik dengan tangan, yang memenuhi jalanan. Orang berdagang dengan koin dan uang kertas dibanding mengandalkan teknologi. Jelas sekali bahwa ini bukanlah dunia yang Rage kenal. Saat dia berjalan menyusuri jalan di belakang Sony, dia menyerap setiap detail di sekelilingnya sambil merenungkan kesulitannya. Mungkinkah ini benar-benar dunia lain, atau aku dipindah ke negeri terpencil yang masyarakat dan teknologinya sangat primitif? Tapi kenapa tidak ada sihir? Itu pasti dunia lain, Rage merenung. Buku itu berjanji bahwa aku akan menghuni tubuh baru, tapi tidak pernah menyebutkan secara spesifik di mana atau bagaimana.
Aku seharusnya sudah mengantisipasi ini dari buku yang membutuhkan ilmu hitam. Tidak ada yang sesederhana kelihatannya. Tiba-tiba Rex berhenti di tengah jalan. Tangannya secara naluriah memegang dadanya saat sebuah kesadaran berat meresap ke dalam dirinya. Harta karun